Selamat malam teman-teman sedama, Amitofo. Terima kasih sudah bergabung di Damaklas Budi Channel pada malam hari ini. Pada Damaklas malam hari ini sudah bergabung dengan kita Suhu Xianbing dari Wihara Mudita Center. Selamat malam Suhu, Amitofo. Selamat malam, Omitofo, untuk semuanya. Ya, apa kabar Suhu? Baik. Ya, Ini nggak perlu pakai masker ya? ya, ini anti masker Suhu, soalnya online ya. Iya. Semuanya online sekarang nih. Oke, Ya, oke. terima kasih nih Suhu sudah mau meluangkan waktu untuk mengisi Damaklas malam hari ini Suhu. Oke, baik. Suhu, Damaklas kita pada malam hari ini mengambil topik, ini sebenarnya dua jadi satu nih. Iya nih, jadi dua bagian ya. Tapi sama-sama Nanti dengan kita ini. Iya, nanti kita cobain jadiin satu nanti ya. oke. Tapi saya akan mungkin bahas per bagian, nanti kita lihat nanti. Uh, untuk topik pada malam hari ini, teman-teman, pelepasan makhluk hidup dan tidak makan daging. Nah, yang menjadi latar belakang topik ini adalah untuk pelepasan makhluk hidup, pastinya kita ingin tahu nih apa yang menjadi tujuan pelepasan makhluk hidup dan cara pelepasan makhluk hidup yang baik seperti apa. Dan yang kedua, masih tentang hewani juga ini, tidak makan daging. Ini yang biasa menjadi perdebatan sepanjang masa ini. Mungkin saya kutip dulu dari ada dua suta nih Su nih yang bikin bingung nih. Dalam Jiwaka Sutta Majjhima Nikaya 55 terkutip seperti ini. Sang Buddha berkata kepada Jiwaka, aku katakan bahwa ada 3 kasus yang mana daging seharusnya tidak dimakan. Jika terlihat, terdengar, atau dicurigai bahwa makhluk hidup itu disembelih untuk dirinya. Aku katakan bahwa daging seharusnya tidak dimakan dalam ketiga kasus ini. Aku katakan bahwa ada 3 kasus yang mana daging boleh dimakan. Jika tidak terlihat, tidak terdengar, dan tidak dicurigai bahwa makhluk itu disembelih untuk dirinya. Aku katakan bahwa daging boleh dimakan dalam ketiga kasus ini. Nah, itu suta yang pertama nih, Suhu nih. Oke. Yang ada lagi satu lagi. Bentar. Dalam Langkawatara Sutra bab 8. Di sini terkutip Sang Buddha berkata kepada Bodhisatta Mahamati, jika seandainya Mahamati, aku pernah berpikir untuk memperbolehkan makan daging atau berkata bahwa adalah tepat bagi Swaraka untuk makan daging, tentu aku takkan melarang makan daging bagi para yogi, yakni putra dan putri berbakti dari keluarga baik-baik, yang karena berkeinginan menganggap semua makhluk sebagai anak tunggalnya, mengembangkan sayang, mempraktekkan kontemplasi, pengekangan diri, dan melangkah dalam Mahayana. Dan Mahamati, larangan memakan daging apapun ditujukan kepada semua putra dan putri berbudi dari keluarga baik-baik, baik mereka yang melakukan pertapaan dengan tinggal di perkuburan atau di hutan, maupun para yogi yang mempraktekkan latihan. Apabila mereka berhasrat akan dhamma dan melangkah untuk menguasai yana manapun, dengan mengembangkan kasih sayang, menganggap semua makhluk sebagai anak tunggal demi menyempurnakan latihannya. Nah, ini mungkin seperti bertolak belakang ya, Suy. Ini yang kadang-kadang bingung nih. Oke. Bentar. Nah, baik, mungkin dengan kedatangan Suhu di Buddhist Channel ini untuk Damaklas, mungkin bisa memberikan penceramaan Dhamma nih Suhu tentang hal tersebut ya. Semoga. Oke, untuk tidak memperpanjang waktu lagi Suhu, bisa silakan Suhu, waktu dan tempatnya disilakan. Baik.
Sebelum kita mulai, kita sama-sama beranjali, kita pancarkan cinta kasih kita panjatkan nama Guru Agung kita, Namo Sakyamuni Buddhaya, Namo Sakyamuni Buddhaya, Namo Sakyamuni Buddhaya. Oke, baik. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung, kita sama-sama belajar, Su juga masih belajar kehidupan yang diajarkan oleh Sang Buddha. Kemudian setiap orang akan mempersepsi masing-masing dengan level kebijaksanaan masing-masing, dengan level cinta kasih masing-masing. Untuk hal ini, makanya Su akan bahas dulu untuk pelepasan makhluk hidup dulu lah ya. Nanti soal yang tadi, yang untuk makan, ya kan yang tadi ada Jiwaka Sutta sama Langkawatara Sutta ya, untuk membahas itu ya. Baik, soal pelepasan makhluk hidup, apa sih pelepasan makhluk hidup ini? Atau yang kita kenal dengan function ya. Melepaskan, kalau mau dibilang, melepaskan makhluk hidup, terutama makhluk hidup. Jadinya, tapi kalau kita spesifikasikan, makhluk hidup yang seperti apa yang sebaiknya yang untuk dilepaskan. Ya kan? Kalau dibilang makhluk hidup juga termasuk manusia, enggak? Iya, betul. Betul. Jadinya kalau melepaskan anaknya ke wihara untuk menjadi anggota sangha, apakah itu termasuk function? Function itu, so. Kalau gitu diminta para orang tua rame-rame memfungsi anaknya ke wihara. Ke wihara daripada bingung. Baik-baik. Satu kondisi di mana pelepasan makhluk hidup ini sebenarnya kalau kita lihat basic dasarnya adalah meringankan penderitaan makhluk ya. Karena kita ketahui kalau bisa function itu adalah kepada makhluk-makhluk terutama yang sedang mengalami dalam keadaan penderitaan atau akan menghadapi kematian. Seperti itu. Terutama kalau kita bilang saat sekarang ini function ini kan banyak dilakukan oleh praktisi Buddhis untuk melatih cinta kasih. Tapi kita harus tahu juga di dalam melatih cinta kasih dibutuhkan satu bentuk kebijaksanaan. Ini dia. Nah, tidak ada yang melarang untuk function, tidak ada yang ini, Sang Buddha sendiri waktu itu cuman mungkin kalau akan melihat bagaimana waktu saat dia satu episode di mana dia bersama Dewadatta, saudara sepupunya, waktu itu saudara sepupunya Dewadatta menembak burung, kemudian diselamatkan oleh Siddhartha, dan Siddhartha mengatakan ini udah punya aku. Dan ini adalah karena dia bisa hidup, dia bisa dilepaskan kembali lagi. Kondisi seperti ini. Nah, kalau kita lihat sebenarnya apa yang dilakukan oleh Guru Agung kita, Siddhartha, waktu itu dia mesti pangeran. Dia menyelamatkan burung tersebut karena rasa cinta kasih sayang. Melihat binatang juga sebagai makhluk semuanya. Kalau kita perhatikan, nggak ada binatang yang mau untuk dibunuh. Ya kan? Nah, kalau coba kita sekali-sekali pergi ke tempat istilahnya pemotongan sapi dan sebagainya, pernah nggak kita melihat sapinya tertawa sebelum mati? Kalau sapinya bisa, kalau sapinya tertawa itu shock nanti ya, nggak ada yang berani makan itu dagingnya lagi. Kemudian, tapi rata-rata kebanyakan sekarang kan kita beredar nih video-video nih banyak nih. Ada sapi sampai minta berlutut, minta tolong seperti itu karena dia tahu dia akan dibunuh. Karena kita tahu level kesadaran binatang itu semakin tinggi tingkatannya, semakin besar dia level kesadarannya semakin ini ya tinggi ya. Makanya kalau kita bilang binatang juga bisa mempunyai pengertian, perasaan, dia tahu kapan dia harus ini akan mengalami kondisi seperti apa. Saya jadi ingat ada satu video di mana binatang lain aja bisa melindungi binatang lain dari hendak mau dipotong. Pernah nonton kan? Itu kan satu video, satu orang bawa keluarkan dia punya parangnya, hendak memotong, tapi ya, binatang lain yang berusaha untuk mencegah. Ya, jadinya dari sana kita perhatikan semua makhluk ini sebenarnya tidak ada yang ingin dicabut nyawanya, tidak ada yang ingin dibuat meninggal. Kita aja yang terluka aja kita akan merasa kesakitan, benar kan? Apalagi harus ini. Nah, ini dari sisi satu kita lihat kenapa welas asih yang harus kita berikan kepada makhluk ini bukan sekedar hanya perbuatan biasa aja. Tapi karena kita tahu kita ini adalah rentetan dari segitu banyak kehidupan.
Ya, jadinya proses pembunuhan yang kita lakukan dari kelahiran-kelahiran yang lalu dan sebagainya kita nggak tahu jumlahnya. Ada salah satu sutra mengatakan seandainya kalau bentuk kejahatan atau pembunuhan ini diwujudkan, jagat raya ini juga nggak mencukupi untuk tempatnya. Begitu banyaklah yang kita pernah lakukan. Selama kita, kalau mau dibilang, samsara ini kan nggak ada istilahnya. Bukannya never ending, tapi ini kan jangka waktunya panjang sekali. Segitu banyak yang pernah dilakukan. Makanya salah satunya adalah selama kita lagi masih berada di dalam ajaran Guru Agung kita, di mana sangat dianjurkan untuk melatih welas asih, sebenarnya semua agama mengajarkan welas asih. Cinta kasih dan welas asih. Ini yang harus kita coba lakukan selama kita masih bisa beraktivitas dan sebagainya. Akhirnya kita mencoba untuk melepaskan. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang kita lepaskan? Ya kan? Nggak mungkin kita lepaskan gajah gitu tiba-tiba kan? Itu jadi chaos nanti ya. Walaupun Anda sanggup beli gajah, Anda lepaskan ke kota, itu bisa berantakan itu. Artinya ngamuk. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Melepaskan makhluk lain, mau makhluk apa yang kita mau lepaskan? Paling yang memungkinkan, yang kasat mata itu adalah binatang yang kita bisa lepas. Kita bantu melepaskan dari ini. Terutama misalnya, kayak paling simple, seperti contoh paling simple, kalau Anda sering, di sini ada yang hobi makan seafood nggak? Ini Miki hobi nggak, Miki? Udah bertobat saya, Su. Oh, udah bertobat, ganti makan sapi sekarang gitu ya. Makan sapi gitu. Ya, oke. Itu ada yang bilang tadi paling sering ikan, kura-kura, sama ya kan, burung dan sebagainya. Baik. Benar, ikan, kura-kura, kalau kura-kura biasanya orang Chinese selalu mengharapkan karena kura-kura itu diidentikan dengan long life, panjang umur. Jadinya semoga yang melakukan function tidak punya iming-iming, semoga saya panjang umur gitu ya. Ada iming-imingnya jadinya. Oke, balik lagi tadi adalah seafood kalau kita bilang. Tapi Miki pernah ke restoran seafood kan? Iya, Su. Ya, di situ banyak sekali dipajang akuarium-akuarium dengan ikan-ikan yang masih hidup dengan apa dan sebagainya, benar nggak? Iya. Kemudian nanti habis itu dia akan, belum lagi ada seberapa resto yang cukup ekstrim, dia kadang-kadang bawa ikannya atau apanya. Mau nggak yang ini? Ya kan? Dengan kondisi seperti itu. Sebenarnya makhluk-makhluk yang di akuarium itu, itulah yang kondisi yang setiap saat, kapan saja orang order, pasti akan mengalami proses pembunuhan. Terbunuh. Ini dari sisi makhluknya ya. Makanya kalau Anda sanggup untuk membeli ikan itu, terutama ikan-ikan laut, kemudian membawanya ke laut, ya kan, untuk Jakarta dekat ya, masih Jakarta Utara mesti, dan sebagainya, Anda bisa lepaskan, itu akan luar biasa. Walaupun pasti mahal kondisinya. Harga ya kan? Makanan loh. Iya, pasti dia akan hitung sesuai dengan harga menu makanan kayaknya, karena kalau kita beli dengan kondisi seperti itu. Nah, apalagi yang bisa dilakukan? Ke tempat penjagalan. Tapi ini susah, karena binatangnya kan pasti butuh space, tempat di mana mau lepaskan. Kadang-kadang seperti ayam kan nggak mungkin. Saya jadi ingat ada satu tempat di Jambi, itu di mana ada satu umat yang membuat satu tempat yang benar-benar satu range ya, besar sekali, beberapa hektar, itu jadinya tempat pelepasan semua makhluk-makhluk, dibeli di pasar, dia lepaskan di sana, jadinya ada segala jenis ada di sana, mau sapi dan sebagainya. Sampai nanti dia gaji berapa karyawan untuk mengurus tempat tersebut, mengurus binatang-binatang tersebut, sehingga nanti akhirnya one day binatang itu mati dengan secara alami. Dengan kondisi seperti ini. Ini adalah binatang-binatang yang siap untuk dibunuh. Kondisi itu. Itu satu hal yang luar biasa, karena itu biayanya juga nggak sedikit. Kemudian, dari binatangnya ini, kalau kita perhatikan, tadi kan sudah katakan, nggak ada binatang yang mau siap untuk dibunuh. Nah, tapi kita perlu satu bentuk level kebijaksanaan. Level kebijaksanaan seperti apa? Bagaimana cara melepaskannya? Ini dia. Melepaskannya ini kita harus tahu kondisinya, di mana tempat yang akan kita lepaskan. Misalnya,
Kalau paling sering kan sekarang function ikan apa yang paling sering untuk di function? Ikan lele. Ikan lele. Ikan lele ini memang paling sering saat sekarang ini untuk para umat-umat untuk melakukan function. Beli lele, lepaskan. Ya. Tapi saya tahu juga ada kadang-kadang ada umat yang melakukan beli lele, kemudian dia lepaskan ke selokan. Oke. Itu yang saya tidak setuju adalah kondisinya karena selokannya cukup besar, memang selokannya cukup besar, tapi di sana kan ada yang namanya ikan-ikan kecil lainnya. Lele ini akan jadi predator yang luar biasa, menghabiskan. Karena kalau kita perhatikan, negara-negara berkembang seperti Amerika dan sebagainya, Swedia atau apa kalau nggak salah, mereka juga sangat ini sekali dengan ekosistem, sehingga kalau mau function itu akan dilihat itu jenisnya apa dan apa sebagainya, dia itu merupakan predator atau enggak, habitatnya sesuai atau enggak. Kalau dia punya makanannya nggak ada, dia bisa memakan jenis spesies yang lain, menghabiskan spesies yang lain, itu sangat diperhatikan sampai segitunya. Jadinya ini mungkin kalau kita di Indonesia belum sampai seperti itu. Ya, makanya salah satu adalah tempat-tempat yang akan dibunuh dan dia sebagainya. Ada satu tempat yang saya pernah pergi itu adalah Xiamen. Ya, Chungguo Xiamen. Chungguo Xiamen itu anak-anak yang mereka mahasiswa-mahasiswa di China yang Buddhis, itu mereka juga kadang-kadang melakukan function, itu dilakukan jadinya langsung dibeli dari pasar. Jadinya itu ikan-ikan laut, segala jenis lah varietasnya, itu siap untuk dibunuh, tapi kemudian beli, tapi mereka melakukan satu ini kerjasama sama di pelabuhan yang kapal-kapal seperti itu. Jadinya sudah disiapkan tempatnya seperti kotak-kotak styrofoam lengkap dengan aerator, dia punya gelembung udara sehingga binatang itu tetap sehat. Dianya akan dibawa sampai ke tengah, kemudian dilepaskan. Karena kalau udah sampai di tengah dilepaskan kan susah untuk ditangkap lagi dan sebagainya. Ini sangat bagus. Jadinya kembali lagi pada binatangnya, objeknya seperti apa. Itu yang pertama, dan tempatnya seperti apa. Kita harus betul-betul melihat dengan jelas di mana kita akan melepaskan ini. Ya. Oke, baik. Efeknya apa sih ke kita? Itu kan sekarang kalau kita udah sering-sering melakukan function tuh efeknya ke kita apa? Habis uang suhu. Salah ya. Balik lagi adalah melepaskan makhluk. Pertama yang saya perhatikan selalu, kalau orang lagi saat melepaskan, kayak seperti penyu lah ya. Ingat ya, kura-kura dan penyu berbeda ya. Jangan Anda beli kura-kura darat, kemudian Anda lepaskan di laut. Mati itu pasti. Oke, mesti harus yang mau function juga harus bisa membedakan yang mana kura-kura, yang mana penyu. Oke. Kemudian, apa efeknya? Kita perhatikan setiap kali orang kalau melepaskan, kemudian burung itu terbang lah, kalau kita perhatikan. Kemudian kalau enggak, ikan itu berenang dengan balik, atau kalau enggak dia balik lagi, goyangin ekornya, kemudian dia berenang, penyu juga demikian. Pasti ada perasaan bahagia di balik itu. Pasti ada perasaan menyukai melihat ikan-ikan itu terbebas. Nah, inilah yang tanpa disadari, kalau kita melakukan ini terus-menerus, kita akan melihat ini, mereka tuh sama dengan kita. Sama-sama makhluk, setara. Mereka juga ingin satu bentuk kebebasan. Mereka juga ingin satu bentuk kondisi yang kondisi yang baik. Jadinya jangan salah melepaskan tempatnya, tapi tempat yang sesuai di mana mereka bisa hidup dengan baik. Dan sebagainya. Nah, efeknya ke kita satu adalah akan muncul rasa bahagia. Kedua, balik lagi, welas asih kita secara nggak langsung akan naik. Cinta kasih dan welas asih kita akan mulai menaik. Ketiga, ini nanti akan ngarah ke topik yang kedua. Tidak makan daging. Karena kadang-kadang ada yang mengatakan, kalau Anda sudah melepas binatang apa, Anda nggak boleh makan itu. Kan ada kadang-kadang orang mengatakan seperti itu. Sebenarnya bukan ke arah sana. Kalau rasa lebih ke arah, kalau kita sering melepas ikan, kita lihat ikan itu bahagia, happy, dan sebagainya. Sampai di satu titik, nanti Anda disungguhkan di depan Anda ikan sebagai makanan.
Anda sudah nggak sanggup lagi untuk makan. Karena Anda tidak lagi melihat itu sebagai objek makanan, tapi Anda melihat itu sebagai makhluk yang butuh juga satu bentuk kebebasan, makhluk yang butuh dicintai. Seperti itu. Oke? Nah, soal pelepasan. Dan kemudian, kalau kita perhatikan lagi, dari kita melakukan function, kita melepaskan, ini akan membuat tukang jagal. Sebenarnya ini sangat berkaitan nanti sama vegetarian ya. Karena kalau misalnya kita nggak function kayak di tempat seafood itu tuh kan nanti mereka juga akan mati, akan dipotong sama chefnya dan sebagainya. Dan akan terjadi proses pembunuhan. Yang akan menderita ikan tersebut, yang akan melakukan pembunuhan itu adalah orang yang memotong ikan tersebut. Sehingga terjadi satu konsep di mana pembunuhan berlangsung. Nggak akan mungkin nggak. Oke. Kemudian, apa lagi? Saat kita lihat lagi, kalau kita amatin, Sang Buddha mengatakan setiap makhluk itu membawa benih kebudahan. Ya. Sekarang kalau kita perhatikan, berapa banyak makhluk yang belum pernah menjadi orang tua kita. Hampir semua makhluk selama perjalanan hidup kita sepanjang ini dari kelahiran ke kelahiran, bisa jadi semua makhluk itu pernah berhubungan dengan kita. Ada yang pernah jadi orang tua kita, ada yang pernah jadi saudara kita. Dan sebagainya. Satu ekor anjing bisa jadi mungkin pernah menjadi salah satu dari anggota keluarga kita. Dan sebagainya. Kalau kita masih menikmati makanan dengan memakai daging tersebut, atau kalau enggak, kalau kita akan mengurangi bentuk cinta kasih kita. Jadinya kembali lagi saat kita melakukan pelepasan ini, kita akan sangat melihat ini semua pada dasarnya para makhluk-makhluk ini adalah setara dengan kita. Kita akan melihat semuanya memiliki sifat kebudahan. Sehingga tidak ada lagi yang istilahnya makhluk itu adalah objek untuk kita makan. Ya, jadinya ini yang kita kasih mereka pembebasan, kita lepaskan. Semoga mereka bisa ini. Ya, ini subagi dua aja lah ya. Jadinya ini dari tadi sudah ngomongin soal untuk function. Sekarang sudah masuk akan ke vegetarian. Ya. Oke. Baik. Vegetarian. Vegetarian ini bisa beraneka ragam nih. Vegetarian ini kalau saya lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan orang yang karena alasan keagamaan atau kesehatan tidak makan daging, tetap makan sayuran dan hasil dari tumbuhan. Nah, tapi kita ketahuin vegetarian ini balik lagi kepada berapa jenis ya, ada beberapa bagian dari vegetarian, ada yang masih makan, tidak makan daging, fleshnya dia tidak makan, tapi turunan dari itu dia masih makan, seperti telur, susu, ya. Ada yang sama sekali totally cuman hanya makan sayur yang kita sebut dengan vegan, ya kan? Ada yang disebut dengan lacto-ovo, ada yang disebut dengan ini, ada yang semi-vegetarian istilahnya, katanya. Saya juga nggak tahu. Jadinya dia mesti bisa makan daging juga. Mungkin dari hari apa dia nggak makan daging, tapi kalau hari tertentu dia makan, dan sebagainya. Nah, tapi kalau dilihat dari ini, vegetarian ya, kita harus berbicara tentang manusia. Manusia ini pada dasarnya adalah, kalau dilihat dari sisinya adalah apakah dia termasuk dari karnivora, pemakan daging, herbivora, pemakan tumbuhan, atau omnivora? Menurut Miki yang mana? Manusia ya, suhu ya? Ya. Omnivora kali ya, pemakan segala ya? Makan segalanya termasuk kursi, meja, dan sebagainya gitu. Daun pintu gitu. Daun pintu. Untuk kalau kita bilang untuk
karnivora kan harus ada seperti kayak macan, harimau dan sebagainya. Mereka tuh betul-betul karnivora. Syarat untuk jadi karnivora itu kalau nggak salah adalah harus memiliki taring yang tajam, gigi dengan geraham yang sangat kuat untuk menyobek daging. Kemudian ususnya itu harusnya pendek, sehingga prosesnya itu tidak lama pembuangan. Sedangkan kita kan usus kita panjangnya minta ampun ya, Iya. 12 jari, benar. Ya, Betul. gigi kita kalau mau dibilang taringnya kan nggak ada seperti taring harimau kan. Ada. Kegigit ini aja kerupuk yang mentah aja bisa patah gigi kita jadinya. Tapi di antara semuanya ternyata saya baru menemukan ada yang bisa makan kapal selam ternyata. Gede banget. Ternyata orang Palembang luar biasa. Luar Mereka biasa bisa ya, makan langsung. kapal selam. Ya, mereka makan pempek kapal selam. Oke. Dan sebagainya. Nah, vegetarian ini kalau kita bilang merupakan satu-satunya kondisi. Nanti ini yang selalu kan tadi kan di awal Miki udah bilang kan, ini akan terjadi satu bentuk yang nggak ada habis-habisnya, ya kan? Perdebatan soal vegetarian ini, apakah lebih baik vegetarian atau tidak, di mana Sang Buddha di Jivaka Sutta mengatakan ada 3 kasus yang tidak terlihat, ya kan? 3 kasus di mana tidak terlihat, tidak terdengar, dan tidak diragukan. Itu boleh, ya kan? Tidak diragukan, dicurigai, bisa dimakan, ya kan? Sedangkan di Langkawatara Sutta tadi dikatakan kalau berpikir boleh makan daging, semua Sravaka tidak akan pernah melarang yogi atau apa dan sebagainya lah. Ya. Nah, balik lagi. Sebenarnya nggak kepingin bahas kontroversi. Karena nggak ada gunanya, saya rasa, kontroversi ini. Karena balik lagi kita amati, harusnya kita coba perhatikan, apa sih dasar yang diajarkan oleh Sang Buddha? Cinta kasih sama kebijaksanaan kan, 2 itu ya. Iya. 2 hal ini inti segalanya, 2 hal ini. Cinta kasih sama kebijaksanaan. Kalau kita untuk menjadi vegetarian, ingat ya, Anda menjadi vegetarian, Anda tidak makan daging, Anda tidak makan hewani dan sebagainya, bukan berarti Anda menjadi suci. Itu perlu diingat untuk para vegetarian. Kadang-kadang ada yang terlalu ini sekali. Wah, seperti apa rasanya? Langsung menjadi ini. Vegetarian, yang bervegetarian pasti bisa juga orangnya vegetarian tapi nggak jujur, masih sombong, penuh dengan egois dan sebagainya, bisa terjadi. Yang tidak vegetarian bisa jadi orangnya jujur, orangnya apa, semuanya bisa, jadinya nggak ada. Tapi ini balik lagi pada pelatihan diri kita. Kembali lagi pada pelatihan pada masing-masing. Khususnya Mahayana sangat menekankan tentang bodhisatwayana, jalannya bodhisattva, di mana welas asih itu udah jadi kartu mati, nggak bisa ditawar. Itu harus pelatihan bagaimana kita memberikan cinta kasih kepada semua makhluk. Bagaimana kamu bisa bilang kamu akan memberikan semua makhluk berbahagia sementara kita masih menikmati dagingnya untuk kita makan. Itu dia. Oke. Kemudian kedua, apakah daging walaupun kita tidak curigai dan sebagainya, kita tidak lihat, kita tidak dengar, apakah ada efek nggak sama yang membunuh binatang tersebut untuk menjadi makanan? Pasti ada. Ada, pasti ada. Dia melakukan pembunuhan. Itu yang terjadi. Ini yang kita hindari. Sehingga mengurangi proses pembunuhan. Makanya salah satu dari mata pencarian yang benar adalah tidak menjual makhluk hidup, ya kan? Tidak kalau di-drive lagi ke bawah lagi, tidak melakukan pembunuhan seperti jadi penjagal dan sebagainya. Ini yang kita pikirkan. Kita bukan bilang vegetarian non-vegetarian itu akan berbeda secara spiritualitas. Enggak. Cuman balik lagi adalah ulas asih ini, kembali lagi. Bagaimana ulas asih ini kamu latih? Kamu bisa menciptakan dan secara nggak langsung kita menolong orang-orang lain yang tadinya. Karena semakin banyak demand permintaan untuk daging, berarti terjadi banyak sekali pembunuhan yang akan terjadi. Ini yang harus kita view untuk kita lihat dari sisi yang tadi yang dikatakan oleh Sang Buddha, pada dasarnya semua makhluk hidup ini
setara, dan kita tahu kita dan hewan dan sebagainya kita masih berada di alam samsara. Kita juga bisa jadi pernah terlahir di alam binatang. Dengan kondisi sekarang kita terlahir di alam manusia. Saat kita pernah terlahir di alam binatang, belum tentu kita juga siap untuk rela untuk mati dibunuh untuk dikasih makan. Nah ini dia, balik lagi Susu hanya mengajak semuanya umat-umat kita untuk melihat hal ini sebagai ulas asih. Saya bukan ahli gizi, saya bukan ahli ini, jadinya jangan tanya, kalau kalau nggak makan daging nanti jadi kurus loh, Siapa bilang? Aja gemuknya minta ampun. Padahal cuma vegetarian. Ya kembali lagi kemudian nanti gizinya nggak ada dan sebagainya. Wah itu mesti tanya sama soal ahli gizi ya. Karena setahu saya sepertinya protein atau apa segalanya kalau nggak salah paling tertinggi itu pada kacang-kacangan sepertinya, bukan pada hewan. Dan kalau kita amatin lagi, apakah daging yang kita makan itu adalah daging yang sehat atau tidak? Tidak ada, tadi kita udah bahas waktu di function, tidak ada binatang manapun yang akan dibunuh itu dalam keadaan bahagia. Semuanya dalam keadaan stres. Jelas kalau binatang-binatang itu dalam keadaan stres, mereka akan mengeluarkan hormon di mana mereka seperti ini meracunin tubuh mereka sendiri. Sehingga sebenarnya yang kita makan itu nggak sehat. Belum lagi saat sekarang ini, industri untuk soal makanan ini cukup menyeramkan. Karena mereka tidak sabar, mereka memakai semua suntikan kimia untuk mempercepat proses. Yang tadinya harusnya secara normal, harusnya berapa lama, akan dipercepat. Belum lagi tempat-tempat yang sangat sempit untuk ditempatkan kepada binatang-binatang tersebut, sehingga tidak bisa bergerak dan sebagainya. Itu tuh sangat kasihan sekali kalau kita perhatikan. Pernah saya lihat satu video di mana satu ekor sapi, setelah begitu lama dia di dalam tempat yang hanya nggak bisa maju, cuma maju mundur sedikit aja, nggak bisa kanan kiri, nggak bisa. Begitu dia dilepas, dia bisa lompat-lompat sapi tersebut. Sangat bahagia sekali. Nah, mungkin Miki pernah lihat ya? Iya, pernah juga sih. Aha. Makanya dari sini kalau kita perhatikan, kembali lagi, apa ya? Kita coba ulas ASI ini, karena ini ulas ASI ini akan memberikan satu bentuk kekuatan yang luar biasa. Cinta kasih dan welas asih akan memberikan satu bentuk kekuatan yang luar biasa pada semuanya. Perhatikan, sebenarnya kalau kita makan daging, ini saya baca di salah satu buku ya. Waktu itu ada pertanyaan, kenapa perbedaan antara yang makan sayur dengan yang makan daging. Kalau kita makan sayur, mungkin yang ahli mungkin bisa dikoreksi nanti. Tapi ini sumber saya lupa bukunya, tapi udah cukup lama saya baca. Kalau makan sayur, itu butuh 1,5 hari untuk keluar dari tubuh kita. Kalau kita makan daging, total itu butuh hampir 5 hari. Sehingga nanti kenapa muncul penyakit-penyakit seperti kanker kolon, ya, kanker usus dan sebagainya. Itu yang akan menjadi feedback balik kepada tubuh kita. Kalau kita makan daging. Kan kalau kita perhatikan yang makan daging juga banyak mengalami penyakit-penyakit kan. Seperti ini. Karena konsumsi masupan yang dimasukin ke kita tuh, satu dagingnya sendiri belum tentu daging murni. Kalau itu daging dari farm, bisa jadi itu sudah suntikan-suntikan antibiotik dan sebagainya, dan itu juga sangat berbahaya untuk kita. Ini dari sisi kesehatan. Ya. Jadinya kenapa orang-orang Barat bukan berdasarkan landasan agama, tapi mereka pindah ke menjadi pola hidup seperti vegan atau vegetarian. Kalau kita amati. Itu dari sisi ininya. Nah, dari sisi kekerasan yang terjadi, kalau punya kesempatan, lihat di YouTube, semoga belum dihapus, itu ada judulnya From the Farm to Fridge kulkas ya. Itu bagaimana proses semua binatang-binatang itu dilakukan pembunuhannya untuk mengambil dagingnya, bagaimana dibikin nugget. Saya nggak berani putar itu film di sini karena nanti dianggap kekerasan ya. Nugget itu ternyata dari anak-anak ayam
langsung digiling, hidup-hidup langsung digiling, keluar jadi nugget seperti itu. Mungkin kalau Anda nonton nanti Anda nggak kepingin makan dulu. Rata-rata dulu waktu saya putar ini film untuk anak-anak KMB, habis itu mereka hampir berapa hari nggak berani sentuh daging. Tapi habis itu enak lagi katanya. Lupa lagi. Lupa lagi. Kadang-kadang manusia perlu diingatkan. Nah, apa yang terjadi? Ada nggak sih timbal balik ya dari yang membunuh nih? Kalau kita lihat, kalau di sana Anda nonton tuh film, Anda perhatikan bagaimana cara mereka memotong binatang tersebut seperti babi dan sebagainya, itu digantung terbalik, kemudian kaki belakangnya diikat, kemudian kepalanya jatuh ke bawah, kemudian pakai pisau cuma disobek langsung dekat lehernya, darah keluar terus. Ya. Dan saya jadi teringat dengan kondisi saat ini sekarang. Mungkin saya nggak perlu sebut namanya. Ada satu organisasi yang cukup ekstrim di mana mereka membunuh, membantai manusia juga. Mereka melakukan hal yang sama, mereka membalikkan manusia dan kemudian menggorok lehernya sampai keluar darah. Apakah ini terjadi hukum timbal balik? Saya juga nggak berani ngambil keputusan. Cuman kenapa kondisinya sama persis seperti itu? Kayaknya kembali lagi, kekerasan dan sebagainya nggak akan ini. Ya, jadi kalau Sus cuma sarankan kalau untuk jadi vegetarian ini, ya pilihan. Tapi kalau untuk kita di Mahayana, untuk kita yang jadi sangha, ya itu satu bentuk keharusan kita, karena kita praktekkan untuk bodhisattva ini, melatih cinta kasih ini. Ini jadinya satu bentuk pelatihan. Tapi kembali lagi saya bilang, bukan berarti jadi pelatihan ini membuat kita menjadi sombong, kita menjadi ini dan sebagainya. Enggak. Tetap. Jadinya Anda vegetarian bukan hanya di mulut, tapi di pikiran dan di hati juga harus vegetarian. Itu seperti itu. Ya. Apalagi yang bisa kita lihat kalau kita vegetarian. Yang jelas vegetarian akan membuat Anda secara perlahan juga akan menimbulkan ulas asih Anda. Karena Anda mulai melihat binatang itu bukan lagi objek makanan, tapi sesuatu yang ini. Nah, bagaimana caranya untuk merubah dari yang meat lover menjadi vegetarian? Gak gampang kan? Pencinta daging. Dulu saya dari kecil sampai SMA itu saya suka sekali makan daging. Itu kalau di masakan itu kue tiao misalnya, itu ada caising aja sedikit tuh pasti saya akan pinggirkan itu. Saya nggak akan makan itu. Cuman saat itu waktu begitu tamat SMA saya ada niat untuk kuliah di Bandung. Saya cuma diledekin sama saudara-saudara saya, ingat bahwa di Bandung itu lalapan dan sebagainya. Anda siap nggak? Tapi karena tekad, keinginan yang kuat, jadinya saya dalam 1 bulan terakhir saya tunjukkan saya bisa makan sayur. Jadinya semua sayur itu saya makan. Saya tunjukkan kalau saya bisa makan sayur. Ternyata balik lagi, apa yang ada di balik itu adalah kekuatan pikiran sebenarnya. Antara kita mau atau tidak. Ya kan? Antara kita mau atau tidak untuk merubah pola kebiasaan kita. Karena saya kenal ada beberapa orang yang mereka tadinya meat lover sekali, yang tadinya pas lagi bareng sama Su kayak gini, mereka akhirnya cepat jauh-jauh satu meja sendiri karena mereka mau pesan yang daging misalnya. Oke. Tapi kenyataannya orang-orang yang seperti itu bisa ternyata dengan kekuatan pikiran mereka juga, mereka akhirnya ujungnya jadi vegetarian. Jadinya untuk menjadi vegetariannya adalah pilihan sendiri lah. Betul-betul pilihan sendiri untuk sampai di level kebijaksanaannya untuk bisa menjadi vegetarian. Oke. Nggak usah kita paksa orang untuk menjadi vegetarian, untuk ini, tapi vegetarian dari dia, kesadaran dia sendiri, itu akan jauh lebih baik. Tapi kalau untuk sangha, ya jelas, pasti. Kita sarankan umat untuk melakukan ini, melaksanakan ini dengan satu catatan, secara nggak langsung, efek yang paling besar adalah mereka akan melatih cinta kasih mereka, akan menimbulkan ulas asih mereka, akan jauh lebih, ini ya, apa dibilang? Kalau orang-orang seperti ini akan jauh lebih sehat lah kita bilang. Kita harapkan untuk dalam kehidupannya. Ya. Oke, Miki? Ya, Suhu. Ya. Baik, Suhu.